Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiada henti terus-menerus kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada pagi hari ini kita dapat menunaikan sholat subuh di bulan Ramadan, hari yang ke-23 insyaallah. Satu bulan yang bahkan sejak 1 tahun yang lalu kita semua berdoa pada Allah supaya menangi bulan Ramadan tahun depan. Artinya doa kita 1 tahun lalu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih subuh, ini mungkin satu nikmat yang saya tidak tahu apakah kita semua menyadari atau tidak. Tapi mari kita sama-sama satu hal yang mungkin ya kita anggap sepele ini kita kemudian deklarasikan, kita akui bahwa ini merupakan nikmat dari Allah. Sehat, sempat, sehat ini given ya Bapak Ibu, pemberian dari Allah. Porsi kita, kontribusi kita mungkin hanya sedikit. Jangan kemudian dikira, wah saya sehat karena menjaga pola makan, menjaga pola pikir, saya olahraga setiap hari, wajar saja. Tidak seperti itu. Ini adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal-hal yang sedemikian ini yang bisa jadi kita sendiri, saya sendiri pun juga luput karena mungkin lupa atau karena nggak menganggap ini sebagai nikmat mungkin. Bisa jadi atau naudzubillah jangan sampai kemudian kita merasakan itu nikmat ketika nikmat itu diambil ya, dicabut. Baru kemudian kita merasa nikmat. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian kita semuanya yang rawuh pada pagi hari ini berupaya meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita kelak layak dianggap sebagai umatnya dan layak untuk mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai, mungkin saya sedikit perkenalan dulu nih. Ya walaupun sebenarnya ini ya saya anggap rumah sendiri ya. Masjidnya nyaman, Darussalam penuh dengan kedamaian, kampung yang damai gitu ya. Saya juga sebenarnya dari PDM Demak ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kemudian dianggap asing. Saya menganggap ini sebagai rumah saya sendiri. Tapi memang saya jauh. Saya dari Pucang Gading ya, Meranggen sana. Jauh sekali. Tapi ya Demak gitu. Tapi jauh. Kemarin saya juga tak tolong Mas Hadi itu juga yang ngantarkan Demak bukan Semarang. Kemudian yang selanjutnya saya merasa bertanggung jawab. Kemarin juga diutus dari PDPM Demak ya, mengikuti pelatihan dai nasional Bapak Ibu di Jogja. Saya merasa berkewajiban memberikan oleh-oleh ya, tapi bukan bakpia. Banyak sekali materi yang di sana, dari tarjih, kemudian tablik, kemudian digital juga terkait KHGT dan lain sebagainya. 4 hari, tapi nggak mungkin kita semuanya di sini. Secara garis besar adalah Muhammadiyah ini sudah berusia 100 tahun. Saya yakin di sini tidak ada yang melebihi itu ya. Tapi dari usianya yang terus bertambah, kemudian progresnya pun yang semakin progresif, namun kita masih memiliki PR. Gitu. Karena kemarin konteksnya dai muda penggerak desa. Jadi yang garis besar adalah dakwah kita seperti ini kan baik ya Bapak Ibu ya. Ada kajian, kemudian ada ta'lim, ada muta'alim, ada mu'alimnya, gitu. Baik sekali. Namun kita jangan kemudian berhenti sampai situ, kita harus progres. PR-nya adalah kita harus mengembangkan pola dakwah yang konvensional seperti ini menjadi lebih luas dan bisa diterima khususnya kepada generasi-generasi di bawah kita. Nah, secara garis besar itu oleh-olehnya Mas Adi. Coba kita lihat kanan kiri yang usianya belasan gitu ada enggak? Atau 20 lah. Mungkin saya yang paling muda ya saya. Nah, itu kan PR juga ya. Bagaimana kita menanamkan kepada putra-putri kita, mungkin cucu kita, supaya senang hadir ke masjid. Kemudian bisa mengikuti ta'lim seperti ini. Gitu. Minimal ada sense, rasa kepemilikan, rasa memiliki. Maka kemudian kita yang lebih dewasa ya, menyadari atau kita bisa memaklumi ya, oh ya memang anak-anak generasi sekarang itu ya dunianya seperti itu Bapak Ibu. Seperti ini tuh dianggap monoton, boseni. Mereka nggak betah duduk 1 jam kan sini. Maka Muhammadiyah ada lembaga dakwah komunitas itu Mas Labib itu contohnya. Nah, di situ bisa kemudian disisipkan. Mereka itu kan konsennya ya sekarang Bapak Ibu anak-anak muda itu
yang diangkat adalah kesehatan, kemudian perubahan iklim. Nah, itu mereka yang khawatirkan. Dan mereka tertarik di situ, olahraga, perubahan iklim. Olahraganya banyak sekali. Sekarang tuh di kota-kota besar ada fun running ya. Lari itu sebagai jogging seperti itu ya, jadi gaya hidup dan mereka ikuti itu. Kemudian isu program perubahan iklim pun juga mereka kan khawatir setiap tahun air laut itu meningkat ya. Di Sayung aja udah ditinggikan tetap aja ya. Nah, itu mereka khawatir waktu depan nanti seperti apa nanti seperti itu. Itu isu-isu yang bisa jadi kemudian kita angkat untuk masuk ke Gen Z milenial seperti itu. Nah, maksud saya adalah kemudian kita sebagai generasi yang lebih dulu ya, yang lebih senior, minimal kita menerima, memaklumi bagaimana atau mengetahui bagaimana pola pikir mereka generasi di bawah kita ini, yang tentu saja tidak sama dengan generasi kita. Nah, secara garis besar itu. Jadi mungkin nanti ketika melebar pola dakwah Muhammadiyah khususnya untuk anak-anak muda, kok ono sepedaan bareng, kok ono motoran, nah, kita jangan kemudian fobia ya atau anti. Ya mungkin dari situ kemudian mereka bisa tertarik untuk mempelajari nilai-nilai Islam. Kalau generasi kita kan seperti ini nih, seneng vinara, kemudian mendengarkan ceramah, nah itu bagus, tapi kurang cocok untuk anak-anak yang muda. Bisa jadi mereka senang seperti ini nanti usia 50 ke atas ya. Nah, itu sekilas saja oleh-oleh dari pelatihan kemarin ya, karena saya diutus dari PDPM Demak. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama sharing gitu, bagaimana Ramadan ini menjadi sarana pendidikan. Kita sudah di hari ke berapa Bapak Ibu? 23 ya. Kerasa apa mboten? Gak kerasa ya Bu ya, atau sudah 23 hari, Masya Allah. Artinya ini hari Ahad sebelum terakhir ya kita di bulan Ramadan. Bisa sedih, ya bisa senang juga. Tapi idealnya harusnya kita sedih. Apalagi kalau sudah menjalani bulan Ramadan hampir selesai, kita masih merasa belum mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan yang selama ini kita dengar, kita pelajari. Gitu. Ramadan adalah bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga menjadi sarana pendidikan bagi umat Islam. Setidaknya saya catat ada 5. Pendidikan ketakwaan, pendidikan kesabaran dan pengendalian diri, pendidikan empati dan kepedulian sosial, yang keempat pendidikan kedisiplinan dan manajemen waktu, yang terakhir adalah pendidikan spiritualitas dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti santai saja. Saya enggak tahu saya bosenin apa enggak ya. Tapi enggak apa-apa, misalkan ada yang ngantuk gitu nggih. Boleh lah nanti wudhu gitu sebentar. Karena saya lihat airnya banyak ya di sini, insya Allah nggak susah air. Dan kalau kita diskusi Bapak Ibu dengan teman-teman perbandingan madhab, orang Muslim itu orang yang paling boros, umat yang paling boros menggunakan air. Bersucinya saja minimal 5 kali. Apalagi Bapak Ibu yang suka mendawamkan wudhu ya, menjaga dirinya suci, batal wudhu lagi. Insya Allah seperti
sahabat Bilal, di mana sandalnya saja sudah terdengar di surga, kata Rasulullah. Amalannya apa? Mendawamkan wudhu. Nah, gitu bisa kita contoh. Nah, maka kemudian kita juga harus sadari, kita sebagai umat yang paling banyak menggunakan air, kita kemudian juga harus bijak, tidak hanya mengeksploitasi air saja. Karena kita butuh air yang suci dan mensucikan ya Bapak Ibu ya. Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Nah itu kalau kita nggak sadar, kita hanya jadi konsumen terus, menggunakan nggak bijak, bisa jadi habis itu air itu. Kita kesulitan mendapatkan air. Maka kemudian sekarang sudah dicanangkan beberapa ulama itu tentang fikih air, bagaimana mengelola air supaya kita bisa, bahkan sampai anak cucu kita merasakan air yang seperti saat ini kita rasakan. Nah itu intermezzo saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama di bulan Ramadan ini pendidikan tentang ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goalsnya itu di akhir itu ya, la'allakum tattaqun. Bagaimana dengan menahan makan dan minum, walaupun sebenarnya satu Ramadan ini satu paket ya Bapak Ibu, tidak hanya kemudian ibadah puasa saja di siang hari. Ada yang kemudian mengatakan tidurnya orang berpuasa ibadah. Ya maksudnya adalah ganjarannya puasanya itu tadi, bukan kemudian tidur terus selama berpuasa ya. Itu aja kalau tidur, apalagi kalau Bapak Ibu bekerja, ibu-ibunya mengelola rumah tangga, masak, menjaga kehormatan rumah tangganya, yang muda belajar dan lain sebagainya, maka akan lebih pahalanya. Itu di siang hari, kemudian malam harinya pun juga. Maka kita kemudian sering dengar man qoma sama man soma, artinya siang dan malam itu selama bulan Ramadan banyak sekali fadilah-fadilahnya. Nah, maka di sini kemudian kita bisa memposisikan diri kita masing-masing. Kita tidak bisa pungkiri ya, setiap orang bisa jadi memiliki kecenderungan sendiri dalam melakukan ibadah. Ada yang kecenderungan suka ibadah sosial maupun yang non-sosial. Ada yang suka sedekah, ada yang suka menolong, ada yang suka mengamalkan kontribusinya untuk umat, untuk kemaslahatan umat. Itu yang sosial ya kan. Ada yang kemudian yang non sosial, misalkan dia memperbanyak sholat malamnya, memperbanyak tilawahnya untuk dirinya sendiri, atau di Ramadan ini digunakan untuk umroh. Nah, menurut saya itu silahkan saja, karena kita tentu tidak bisa lengkap semuanya ya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita merasa nggak bisa semuanya, sosial raiso, non sosial raiso, terus ditinggalkan semuanya. Ya kita ambil mana yang kira-kira potensi itu ada di kita dan kita bisa maksimalkan di situ. Oh, saya suka banget nih kalau ngajinya banyak, ya silahkan. Saya sukanya amal-amal tuh yang sosial, yang ya bermanfaat untuk saudara-saudaranya, silahkan. Yang penting amal-amal, atau apalagi kalau ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh sudah ada pakemnya. Kalau ibadah yang ghairu mahdoh tadi yang kemudian bisa disesuaikan, itu silahkan saja. Termasuk ini di luar bulan puasa juga. Ya misal ada yang juga orang yang
modelnya puasa, saya suka puasa, silahkan. Puasa yang sudah pasti saja, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Daud gitu. Jangan kemudian puasa yang tidak ada dasarnya. Gitu. Ini merupakan pendidikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita dididik ya dengan dikondisikan 1 bulan itu puasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa salah satu hikmahnya kita diwajibkan berpuasa itu untuk menyeimbangkan diri kita sebenarnya. Kita diberi waktu 12 bulan. Kita hanya diwajibkan berpuasa itu 1 bulan saja. 1 bulan dari 12 bulan yang Allah berikan. Nah, di puasa itu benar-benar pendidikan ya Bapak Ibu. Tidak ada yang kemudian menanyai, kue posora. Kalau anak-anak mungkin ya tidak tanya gurunya dalam rangka pendidikan. Tapi ketika sudah dewasa tidak ada lagi, yaitu kesadaran kita masing-masing. Orang yang lemes, orang yang pagi-pagi mungkin beli bubur ayam, belum tentu dia nggak puasa. Jadi dia memang membelikan istrinya atau di rumah ada yang memang mendapat rukhsah tidak berpuasa. Atau orang yang energik kemudian semangat, spiritnya baik, olahraga mungkin. Kemudian jangan-jangan dia nggak puasa, kan nggak juga. Maka itu ibadah yang menuntut kejujuran kita masing-masing. Maka puasa kata Allah akan langsung diberikan ganjarannya oleh Allah sendiri. Wa ana ajzi bihi gitu. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Maka Allah yang memberikan ganjarannya langsung gitu. Bisa jadi orang yang puasanya itu kondisinya berat, harus di lapangan, harus panas, hujan, dibandingkan orang yang mungkin bisa stay di dalam ruangan yang nyaman, mungkin ber-AC. Nah itu ana ajzi bihi, itulah yang dimaksud Allah. Allah langsung yang memberikan ganjarannya. Tentu Allah itu yang sangat adil dan adil timbangannya ya, dan sangat bijaksana. Nah, maka sebenarnya kemudian buahnya dari pendidikan takwa itu adalah setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai kita ketemu bulan Ramadan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puasa atau bulan Ramadan ini pendidikan kesabaran dan pengendalian diri. Puasa melatih seseorang untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. As-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengahnya sabar. Nah, kenapa Bapak Ibu kemudian kita rela atau berkenan berpuasa ya? Padahal lapar, haus, capek, ngantuk gitu. Karena kita tahu nanti maghrib itu kita boleh berbuka, bisa berbuka. Nah, ini kemudian bisa kita ambil nilai pendidikan puasa ini di dalam kehidupan di luar puasa. Ketika kita merasakan ujian yang mungkin kita rasa sangat berat, aku ketok era kuat iki, abot men to urip iku angel men. Nah, kita kemudian yakin, wah nanti setelah ini pasti ada kemudahan, ini pasti selesai, Allah pasti bantu. Banyak sekali dalilnya kalau kita mau. Inna ma'al usri yusra, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan beban kepada hambanya melainkan sesuai batas kemampuannya. Dan seterusnya banyak sekali.
Nah, itu. Kita mungkin siang hari panas, capek, kesel. Kita tapi tetap mau menjalankan itu karena kita yakin nanti kita sampai maghrib kita bisa buka. Dan rasa haus tadi, capek, lapar tadi kemudian hilang ketika sudah berbuka. Nah, itu kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita masing-masing, dengan ujian kita masing-masing, dengan cobaan kita masing-masing. Maka di akhir itu apa? Walana ba'luwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Allah sebenarnya sudah menguji kita. Walana ba'luwanakum bisyai'im minal khauf. Kita kadang-kadang ada yang diuji dengan ketakutan, kekhawatiran, takut nanti nggak bisa makan, takut nggak bisa menafkahi, takut nggak bisa ini itu. Wal ju', takut lapar, diuji dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, hartanya kurang, dan ujian-ujian lain. Wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Maka dan kemudian beritakanlah berita yang gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kemudian kita paham sesungguhnya ini adalah milik Allah, aturan ini milik Allah, manajemen ini semua yang ngatur Allah, maka semuanya akan kembali pada Allah. Maka dengan demikian kita menjadi lebih tenang. Dan kita mungkin waktu itu bakal sedih, bakal berat ya menghadapi ujian. Tapi kita harus punya keyakinan nanti maghrib buka, boleh munjuk ini, boleh dahar ini, boleh itu. Nah, sama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah pendidikan empati dan kepedulian sosial. Kita dididik juga di dalam itu untuk empati dan peduli dengan kegiatan sosial. Puasa itu Bapak Ibu digunakan oleh para tokoh spiritual termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengasah, untuk melatih kepekaan hati nuraninya. Jadi di dalam diri kita ini ada dua kemungkinan driver yang mengendalikan. Yang pertama nafsu, yang kedua bisa hati nurani tadi. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kalau nafsu itu tadi condongnya atau cenderungnya dia kepada hal-hal yang yang buruk. Nah, maka yang hati nurani tadi kebalikannya. Maka hati nurani ini cara mengasahnya adalah dengan salah satunya dari berpuasa. Dengan berpuasa kemudian kita menjadi lebih peka, menjadi lebih empatik, lebih simpatik. Gitu. Kita jadi bisa merasakan laparnya orang-orang yang kita mungkin hanya 1 bulan kelaparan. Itu aja hanya siang hari, malamnya masih bisa mikir engko bukone apa ya, engko masak iki, engko besok masak iki, sahur iki. Tapi di luar sana Bapak Ibu ada yang jangankan untuk merencanakan nanti malam makan apa, yang untuk dimakan pagi ini saja mungkin dia nggak kepikiran karena nggak ada makan siangnya apa. Dan itu ada, betul, dan tidak usah jauh-jauh. Dan mungkin bisa jadi itu ada di sekitar kita. Nah, kemudian, makanya hati nurani. Nurani itu dari bahasa Arab ya Bapak. Nur aini, cahaya. Hati itu, maka kemudian ada yang mengibaratkan seperti cermin. Dia sifatnya memantulkan cahaya. Cermin itu kalau ada satu kotoran, tutup, semakin banyak berdosa, semakin banyak tutup. Nggak bisa dia memancarkan cahaya lagi kalau saking banyaknya
kotoran yang menumpuk di situ. Kemudian dengan berpuasa itu bisa dibersihkan. Maka kemudian di akhir puasa kita ada zakat fitrah ya Bapak Ibu ya. Dan zakat mal. Walaupun zakat mal sebenarnya nggak harus puasa ya. Selama 2 variabel nisab dan haulnya sudah terlampaui, ya harus itu zakat mal. Kalau sekarang 84 gram ya emas, 84 atau 85, 84 lah emas. Antam sekarang berapa Bu? 1 gram 1.700.000 ya, tinggi sekali ya. Nah, kalau kita punya harta dikonversikan senilai itu, nah itu harus dikeluarkan itu zakatnya 2,5%, sekitar 140-an atau 340-an juta lah. 2,5%-nya sedikit sekali ya, 2,5%. PPN aja 12% ya Bapak Ibu ya. Itu kita diminta minimal ya 2,5% itu minimal ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih dari itu ya silahkan. Maka di ayat zakat ya, sebenarnya di sana tidak ada kata zakatnya. Yang ada adalah apa? Sodakoh. Sod dari akar katanya sod, dal dan qaf. Jujur. Maka ada alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka benar-benar zakat itu berangkatnya dari kejujuran. Lazismu nggak akan nanya, Bapak Ibu seluruh harta kekayaannya berapa. Kecuali kalau Bapak Ibu yang pejabat publik ya memang harus ada kewajiban melaporkan kekayaannya. Maka situ kesadaran kita, kejujuran kita sendiri-sendiri, menghitung-hitung lagi asetnya. Rumah gimana? Kalau rumah yang kita tinggali enggak. Tapi kalau ada properti yang kemudian kita konvensionalkan atau nah itu yang kemudian menghasilkan dan itu mencapai nisab, nah itu harus wajib dizakati. Itu tentang zakat. Maka untuk puasa ini menjadi pendidikan untuk empati dalam kepedulian sosial. Manfaat rasa iman kana lahu mislu ajrihi dan seterusnya. Tentang sedekah ini kemudian di Al-Qur'an ya. Laula akhartani ila ajalin qalil fa as-sadaqah. Jadi diceritakan ketika seseorang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu permintaannya kalau dia diizinkan bisa hidup kembali apa? Fa as-sadaqah. Maka dia akan sedekah. Itu ketika penyesalan seseorang yang sudah wafat, ketika diberi kesempatan lagi untuk diberi kesempatan diulang lagi hidupnya, bisa hidup lagi, yang dia lakukan fa'as-sadaqah, dia akan bersedekah. Yang keempat, yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati adalah pendidikan tentang kedisiplinan dan manajemen waktu. Selama Ramadan, umat Islam belajar lebih disiplin dalam menjalankan ibadah. Salat tepat waktu, sahur tepat waktu, berbuka tepat waktu, salat tarawih dan lain sebagainya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Kita pastikan tepat waktu. Puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, kita enak Bapak Ibu yang di Demak ini, di Indonesia, di tropis, siang malam tuh ya bisa dikatakan 50-50.
So dibayangkan kalau kita di negara yang kutub sana ya, mungkin malam hanya 2 jam, ada yang seperti itu. Maka puasanya harus 22 jam. Nah itu di sana nanti ada fikihnya lagi, apakah harus puasa 22 jam. Nah kita ya saja kembali lagi yang di sini, puasanya siang malam imbang lah, 12-12 ideal. Jadi untuk puasa kemudian malam berbukanya juga sama, hampir sama. Itu disiplin. Nah, kemudian yang kemarin menarik juga, jangan salah kaprah ya, Muhammadiyah kemudian subuhnya mundur. Subuhnya diundur, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita luruskan. Setelah dikaji ternyata ada selisih 2 derajat waktu terbit itu. Kalau dikonversikan ke menit itu 7 sampai 8 menit. Maka di beberapa daerah itu ada yang ini di tempat saya nggak mau diundur subuhnya. Loh ya saudara, salah mengumumkannya, bukan diundur subuhnya itu. Emang ada selisih waktu 2 derajat kalau dikonversikan ya 7 sampai 8 menit. Bukan Muhammadiyah kemudian mundur subuhnya, bukan ya. Nah itu klarifikasinya seperti itu. Jadi jangan, apalagi kayak bilang Muhammadiyah subuhnya telat. Telat 7 menit, 8 menit. Ada penjelasannya. Jadi tadi ada selisih 2 derajat kalau dikonversikan 7 sampai 8 menit. Jadi bukan, sekali lagi bukan Muhammadiyah subuhnya telat ya, apalagi subuhnya mundur. Kemudian kalau bukanya insya Allah tepat waktu. Sudah, bahkan sebelum buka sudah siap itu semua, daharnya, munjuknya. Nah itu sebenarnya pendidikan yang ingin disampaikan di dalam puasa itu. Sebenarnya tidak hanya ketika azan maghrib saja kita kemudian sudah siap. Idealnya yang ingin disampaikan pelajarannya adalah di setiap 5 waktu sebelum azan kita sudah standby, siap. Sudah wudhu, sudah. Tapi kita kemudian dengan desain sedemikian rupa di bulan Ramadan, kita bisa tepat waktu di maghrib ya. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa ya, kita sadari atau tidak di desain yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kemudian kita renungkan ya, nyatane ide ya iso ya puasa 23 hari ini. Jebule aku iso ya qiyamul lail 11 rakaat minimal. Betah ya ternyata. Apalagi kalau imamnya bacaannya lumayan panjang, ternyata ya iso ya. Tilawah sehari sekali duduk 2 juz ternyata bisa ya. Ternyata kan diri kita mampu gitu kan. Dengan desain Ramadan yang sedemikian rupa, masjid-masjid kemudian mensiarkan segitu masifnya. Sama ketika anak-anak muda ya jogging, kalau dia jogging sendiri mungkin males itu keluar sendiri, tapi kalau kemudian disediakan arenanya di gor mungkin, atau ada event yang memang fun running, ada hadiahnya, ada teman-temannya, wah itu ramai sekali itu Bapak Ibu. Bahkan sampai 10K ya, atau 10K, 10 kilo itu ramai sekali di Semarang itu, sampai tiketnya aja habis sebelum hari H. Dan orang yang mau jual tiketnya dijual lebih tinggi dari harga ofisialnya, itu juga laku. Saya heran juga. Padahal itu lari ya, capek. Nah, itu kalau seseorang sudah punya motivasi, itu akan dilakukan. Maka dengan mempelajari fadilah-fadilah
bulan Ramadan ini harapannya yang timbul adalah kemudian kita punya motivasi. Kemudian yang kita hasilkan dari motivasi itu tidak hanya sekedar rutinitas, oh ini ya poso, sholat ya sholat. Tapi ada benar-benar value yang kita kemudian pahami, kita mengerti, dan kita benar-benar mengharapkan sesuatu itu. Gitu. Pendidikan tentang kedisiplinan dan manajemen waktu. Yang kelima adalah pendidikan spiritualitas dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah waktu untuk memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, salat malam, berdoa dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering baca atau kita sering dengar atau mungkin kita sendiri yang di dalamnya menyebut bulan Ramadan itu bulan suci. Padahal sebenarnya teks Ramadan bulan suci itu nggak ada. Tapi apakah kemudian salah? Tidak. Yang ada itu bulan penuh berkah, itu ada syahrun qad ja'akum syahrun mubarak. Tapi kalau bulan suci itu tidak ada sebenarnya. Apakah itu salah? Enggak. Itu dari hadis ini. Man qoma imanan wahtisaban atau man soma imanan wahtisaban. Maka kemudian kurang tahu persis juga itu dari kapan awalnya. Kemudian orang-orang banyak menyebutnya bulan suci. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan man qoma menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ma taqaddama min dhanbihi. Sekali lagi, Ramadan yang Allah ciptakan sedemikian rupa, kemudian diterjemahkan oleh para pendahulu-pendahulu kita dikondisikan satu bulan ini tuh bisa rajin tilawahnya, rajin ke masjidnya. Orang-orang yang sebelumnya jarang tilawah mendadak rajin ketika Ramadan, nah itu menjadi wajar, menjadi lumrah, jadi kemudian tidak asing, jadi tambah rajin qiyamul lailnya. Tentu juga kemudian ada kontribusi dari orang-orang sebelum kita. Ramadan kemudian ada acara buka bersama di masjid. Ya, itu adalah terjemahan dari kita diperintahkan dalam Ramadan ini. Akhirnya banyak orang berduyun-duyun ke masjid. Habis tarawih ada kultumnya, habis subuh ada kultum lagi. Di hari-hari biasa mungkin tidak semasif ini kultum yang disampaikan. Tapi di bulan Ramadan ini menjadi kemudian magnet kita menjadi lebih sering ke masjid, menjadi lebih mudah ke masjid, menjadi lebih senang ke masjid. Gitu. Kesimpulannya adalah Ramadan bukan hanya sekedar bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan yang membentuk pribadi seorang muslim agar lebih bertakwa, sabar, peduli terhadap sesama, disiplin, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui puasa, berbagai ibadah lainnya, umat Islam mendapatkan pelatihan intensif dalam menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan dan kebijaksanaan. Akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan sisa bulan Ramadan tahun ini kita kemudian mampu memaksimalkan segala ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalkan. Kemudian kita benar-benar mendapatkan fadilah-fadilah atau kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan yang selama ini kita idam-idamkan. Tentu dengan kapasitas kita masing-masing, tadi saya sebutkan, yang condong dengan tilawah misalkan silahkan ditingkatkan tilawahnya,
Yang senang bersedekah silahkan ditingkatkan sedekahnya. Yang senang beriktikaf di masjid silahkan dikencangkan lagi iktikafnya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minimal manfaat itu ada pada diri kita sendiri, syukur-syukur bisa bermanfaat meluas kepada orang-orang di sekitar kita. Saya mohon maaf kalau ada salah, ada kurangnya karena keterbatasan saya. Jika ada benarnya, ada baiknya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.